rasulahu wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dan sama-sama mendengarkan kajian dalam rangka thalabul ilmi dalam kajian Islam umum yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mendengarkan tema kiat menyederhanakan pertikaian rumah tangga, dan insya Allah ini adalah suatu tema yang sangat menarik tentunya, yang insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Muhammad Rajali Fikri Al-Maidani Hafizahullah pada hari ini Kamis 20 Oktober 2022 atau bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Taib ikhwani wal akhwati, seperti biasa di akhir sesi kita dipersilakan untuk peserta menyampaikan pertanyaan langsung yang sesuai pada tema malam hari ini, tentunya melalui Zoom chat yang telah disediakan oleh panitia. Baik, langsung saja kami persilakan Ustadz Muhammad Rajali Fikri untuk menyampaikan kajiannya pada malam hari ini. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak dan Ibu-ibu yang semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu semua. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali Allah masih memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa bersama dalam majelis yang indah ini, yang kita berharap pahala di dalamnya dan keberkahan kepada semua yang ada di dalam majelis ini. Dalam mahram hari ini kita akan bicarakan satu tema, yakni kiat menyederhanakan pertikaian dalam rumah tangga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, berbicara tentang pertikaian rumah tangga, maka sebenarnya hampir semua rumah tangga itu pernah mengalami pertikaian. Karena memang begitu banyak pemicu yang bisa menyulut pertikaian di dalam sebuah rumah tangga. Bahkan kadang-kadang pemicu dalam pertikaian rumah tangga itu berasal dari perkara-perkara yang kelihatannya sepele. Bisa jadi pemicunya Rajali Fikri berkaitan dengan urusan keuangan. Bisa juga berkaitan dengan urusan anak-anak, bisa juga pekerjaan rumah, urusan hubungan intim, kebiasaan salah satu dari pasangan, atau bahkan mungkin urusan opini atau intervensi dari keluarga di antara salah seorang pasangannya. Intinya kita katakan bahwa hampir semua pasangan di dalam rumah tangga itu berpotensi mengalami satu pertikaian. Apakah pertikaian itu terjadi di satu rumah tangga yang anggota keluarganya berperangai buruk, namun bisa juga jadi pertikaian di dalam satu rumah tangga yang
anggota keluarganya itu adalah orang-orang yang baik ya, orang-orang yang soleh ya. Seperti yang pernah kita ungkap ya di dalam kajian sebelumnya ya, bahwa dahulu pun eh, ada keluarga dari anak dan mantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Pasangan yang mulia ya di antara manusia ya. Sang suami adalah menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah seorang sahabat terbaik ya, khalifah keempat ya, yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga ya. Dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sementara istrinya adalah putri kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wanita yang ditetapkan sebagai pemimpinnya wanita-wanita penduduk surga ya. Tetapi rumah tangga mereka pernah mengalami pertikaian ya, sebagaimana rumah tangga lainnya ya. Ini ternukil di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, di mana Sahal bin Sa'ad ya menceritakan karena Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah dan dia tidak mendapati adanya Ali di rumah tersebut. Maka Rasulullah pun bertanya, kemana anak pamanmu? Ya. Maka Fatimah pun menceritakan bahwa tadi kami bertengkar dan dia marah padaku, lalu tidur siangnya dia tidak bersamaku. Artinya kebiasaan Ali dan Fatimah itu tidur siang, dan sekali ini karena marahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia keluar dari rumah, pergi dan tidak tidur siang di rumah bersama Fatimah. Artinya ada pertengkaran di rumah tangga mereka. Maka ketika Rasulullah keluar dari rumah Fatimah, Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk mencari Ali ya, di mana keberadaan Ali. Ternyata tidak lama kemudian datanglah di antara sahabat menginformasikan kepada Nabi bahwa Ali sedang tidur di dalam masjid ya. Maka Rasulullah pun mendatangi Ali bin Abi Thalib di masjid ya. Dia dapati Ali tidur dan sebagian bajunya itu mengenai debu ya, kena tanah ya. Karena masjid dahulu tidak seperti masjid sekarang ya. Sudah keramik semua. Masjid dahulu masjid yang tidak beralaskan keramik ya, masih tanah ya. Maka Rasulullah mendatangi Ali dan mengatakan, "Qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab." Nah, maksudnya, bangunlah wahai bapaknya debu. Bangunlah bapaknya debu. Ini ucapan Nabi ya sebagai bentuk kasih sayang kepada menantunya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah ya. Kalau kita mau bandingkan ya rumah tangga kita dengan rumah tangganya Ali dan Fatimah ya radhiyallahu anhuma. Ya maka tentu rumah tangga kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan rumah tangga mereka ya. Tapi tetap saja ada pertikaian di antara Ali dan Fatimah ya. Tentunya di dalam riwayat ini disebutkan satu kisahnya ya. Kita tidak tahu ya. Intinya bahwa rumah tangga seperti rumah tangga Ali dan Fatimah pun tetap ada sebuah pertikaian. Namun tentunya kalau ditanya apa bedanya pertikaian di rumah tangga sebaik rumah tangga Ali Fatimah dengan rumah tangga lainnya ya. Tentu ada perbedaan yang sangat mencolok ya, perbedaan yang sangat signifikan ya antara pertikaian yang terjadi di rumah tangga orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dengan rumah tangga yang anggota keluarganya atau pasangannya ini buruk ya. Kita bisa saksikan ya tentunya. Apakah kita lihat langsung, kita lihat berita atau kita membaca ya bahwa pertikaian-pertikaian rumah tangga yang terjadi di rumah tangga yang keluarganya buruk ya.
di mana ketika mereka bertengkar, mereka bertengkar keluar dari aturan syariat, ya, keluar dari aturan syariat, ya. Di mana satu sama lain eee, selalu mengunggulkan egoisme, ya, egoismenya lebih mencolok, ya, saling menyakiti, ya, saling menzolimi, dan tidak ada upaya untuk mencari solusi. Yang mereka pikirkan dalam pertengkaran-pertengkaran pada umumnya di rumah tangga yang buruk itu adalah, eee, yang penting aku yang benar, yang penting aku yang menang. Jadi pertengkaran seperti ini, eee, berpotensi kepada munculnya, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, ya, seperti KDRT atau bahkan lebih dari itu, ya. Bahkan tidak sedikit kita temukan peristiwa di mana dimulai dari pertengkaran, akhirnya terjadi pembunuhan, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, ini bedanya. Bedanya dengan pertengkaran, atau pertikaian dalam rumah tangga yang terjadi pada keluarga yang baik-baik, ya, keluarga yang soleh. Di mana bisa jadi mereka bertengkar juga, ya, namun pertengkaran mereka itu ada aturannya, ya, ada aturannya. Walaupun mereka marah, ya, walaupun mereka sakit hati juga, ya, tetapi, di dalam dada mereka ada Allah, ya, ada syariat, ya, ada ketakwaan. Sehingga walaupun mereka bertengkar, mereka menghindari untuk tidak melakukan kezoliman dan mereka berusaha untuk menemukan solusi dari pertikaian ini. Nah, pertikaian di kalangan atau di rumah tangganya orang-orang soleh. Nah, oleh karenanya sedikit kita menemukan, ya, karakter dari keluarga yang ideal ini, ya, di mana keluarga ideal adalah keluarga yang dada mereka diisi dengan ketakwaan, tetapi mereka juga manusia, ya, yang memiliki eh, karakter tertentu sebagai seorang manusia yang berpotensi, ya, mereka harus bertikai, ya. Nah, kalau ada yang bertanya, mungkin tidak satu rumah tangga itu tanpa pertikaian sama sekali. Jadi sejak mulai menikah sampai dipisahkan dengan kematian, misalnya nggak pernah bertengkar, ya. Wah, kalau disebut rumah tangga, ya, misalnya kita sering menyebut, eh, semoga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu artinya adalah rumah tangga yang sama sekali tidak pernah ada konflik, ya, maka rasanya sulit, ya, kita bisa menemukan rumah tangga yang seperti itu, ya. Kenapa, ya? Karena rumah tangga yang eh, dinakhodai oleh Rasulullah SAW pun masih tetap ada eh, pernik-pernik konfliknya, ya, di mana ada rumah tangga Rasulullah juga diwarnai dengan persoalan-persoalan yang kita sebut saat ini sebagai sebuah pertikaian atau katakanlah ada masalah di dalam rumah tangga itu. Jadi di dalam rumah tangga Rasulullah itu pernah ada kecemburuan di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan kecemburuan itu berdampak kepada sebuah peristiwa-peristiwa yang eh, kurang mengenakkan, ya, seperti ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah eh, apa namanya, apa bahasanya itu, menampik piring, ya, sehingga piring itu jatuh, ya, piring yang dibawa oleh istri Nabi yang lain, ya, berisi makanan, ya, karena kecemburuan jatuh, ya, walaupun dengan kejadian itu tidak sampai mencuat menjadi sebuah pertikaian karena Rasulullah memahami kecemburuan Aisyah, ya. Kemudian di dalam rumah tangga Nabi juga pernah ada persoalan di mana sebagian istri Nabi meminta tambahan nafkah, ya, secara materi gitu. Sampai Nabi mengatakan, kalau kalian mau nafkah kalian ditambah, ya silahkan aku ceraikan kalian, ambillah dunia kalau memang kalian menginginkan dunia. Tapi kalau kalian lebih memilih akhirat, maka
inilah keadaannya. Maka istri-istri Nabi yang dada mereka diisi dengan ketakwaan, mereka lebih memilih untuk memilih akhirat daripada sekedar meminta tambahan belanja. Ummahat wa ikhwani fillah ya. Ya, namun sesungguhnya ya di dalam dada atau pikiran seseorang yang ada ilmu dan ketakwaan ya, bagi setiap pasangan ya, ketika mereka dihadapkan pada persoalan mereka harus bertikai ya, atau mereka walaupun tidak secara menyengaja ya mereka akhirnya bertikai. Maka dada-dada dari pasangan-pasangan yang ada ketakwaan di dalamnya, mereka bisa memberi makna ya atas apa yang menimpa mereka ya, termasuk adanya pertikaian dalam rumah tangga ya. Karena Rasulullah SAW pun memberikan penjelasan ya, dan sugesti kepada kita semua, di mana Rasulullah SAW mengatakan ma yusibul muslim ya, apa saja yang menimpa seorang muslim itu ya, min nasobin ya, apakah itu perasaan capek ya, rasa yang capek ya, karena berumah tangga itu capek, suami harus kerja ya, pulang sore, seorang istri harus ngurusi rumah tangga atau bahkan dia juga ikut kerja, ngurusin anak, ini capek ya. Wala wasobin atau sakit ya, atau sakit, apakah sakit fisiknya atau sakit hatinya, wala hamin atau juga ada perasaan bingung ya, bingung. Ya, dalam rumah tangga itu selalu ada kebingungan ya, mungkin bingung uang penghasilan nggak cukup ya, bingung ada persoalan anak, bingung macam-macam bingung itu. Wala hasnin atau perasaan sedih, wala azan atau karena adanya gangguan dari orang lain ya, ada intervensi dari mertua dan seterusnya. Wala gomin atau keadaan resah yang mendalam ya, gundah yang mendalam. Hatta asyauka ya, hatta kata yushakuha ya, hingga jika ada ujian atau yang menimpa itu adalah duri yang menusuk dagingnya ya, illa kaffarallahu biha min khotoya ya. Semua masalah-masalah yang menimpa seorang muslim tadi, yang rasa capek, yang sakit, yang gundah, yang sedih, yang bingung, hingga duri yang menusuk tubuhnya, itu semua akan menyebabkan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, bisa jadi dalam rumah tangga itu di antara hikmah yang bisa dipetik adalah seseorang bertengkar menyebabkan dia sedih, gundah dan seterusnya adalah bagian dari cara Allah untuk menanggalkan sebagian kesalahan-kesalahan hambanya ya. Walaupun kita tahu bahwa di antara penyebab pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah karena dosa-dosa yang dilakukan ya. Dan Allah memberikan hukuman ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hukuman batin. Sehingga terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga. Sehingga kita katakan tidak sedikit ya rumah tangga yang orientasi mereka melulu urusan dunia, orientasi mereka melulu mengejar perkara-perkara dunia, kemudian meraup penghasilan-penghasilan yang haram, itu menyebabkan pertengkaran rumah tangga tidak pernah berhenti ya. Inilah di antara hukuman yang Allah timpakan di dalam sebuah rumah tangga yang tidak benar orientasinya. Oleh karenanya di dalam satu riwayat ketika Hakim bin Muawiyah ya pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang kewajiban seorang suami ya kepada istrinya, maka Rasulullah SAW pun menjawab ya bahwa kewajiban seorang suami kepada istrinya itu adalah kamu memberi makan seperti apa yang kamu makan, artinya makananmu ya sama dengan makanannya, memberi pakaian sesuai dengan kemampuanmu, terus kamu tidak memukul wajahnya, kamu tidak menjelek-jelekkannya, dan kamu tidak memboikot istrimu kecuali di rumah ya. Kita katakan bahwa hadis ini
yang merupakan nasihat kepada seorang suami ya. Tetapi juga ada poin yang nasihat ini adalah nasihat kepada istrinya ya. Pertama apa? Pertama, kalaupun akan terjadi sebuah pertikaian dalam rumah tangga, maka hendaklah pasangan itu menghindari KDRT ya. Apakah suami yang melakukan kekerasan kepada istri atau sebaliknya. Walaupun kebanyakan suami yang melakukan KDRT, tapi bisa jadi tidak menutup kemungkinan ya. Mungkin istrinya guru silat kali ya atau guru karate ya, suaminya lebih lemah ya, istrinya yang pukuli suaminya. Tapi ini jarang. Walaupun kita tahu bahwa memukul di dalam Islam di antara yang diperbolehkan adalah ketika seorang suami memberikan pendidikan kepada istrinya dalam rangka tahapan untuk memperbaiki ketika istrinya melakukan nusus atau melakukan sebuah pembangkangan ya. Kata Allah kata Allah Subhanahu wa taala, fa'izuhunna ya. Maka kalau istrimu membangkang ya, kurang ajar, maka nasihati mereka. Wahjuruhunna fil madoji. Atau kalau udah dinasihati nggak mempan juga, maka berpisahlah kamu dari mereka pada urusan ranjang. Maksudnya nggak usah tidur satu ranjang sama dia. Watribuhunna, dan pukullah mereka. Ya, namun walaupun boleh memukul, Rasulullah SAW memberikan batasan dalam urusan pukulan ini, di mana kata beliau SAW ya tidak pukul daerah kepala, ya, termasuk juga wajah, ya, karena kalau tidak boleh pukul wajah termasuk kepala, karena kepala adalah termasuk organ yang paling penting ya, di mana banyak organ-organ lain yang termasuk urusan kepala ya, seperti mata, saraf dan lain-lainnya. Dan juga tidak sampai menyakitkan ya. In fa'alna dzalik, kata Nabi SAW, kalau istri kalian melakukan sesuatu pelanggaran itu, 4.000 hunna dorban ghaira mubarrih ya. Kalau istrimu melakukan satu pelanggaran, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ada yang bertanya, pukulan tidak menyakitkan itu gimana? Ya, jawabannya adalah seperti jawaban Ibnu Abbas ketika beliau ditanya oleh Imam Atha ya, rahimahullahu taala, bagaimana yang dikatakan pukulan yang tidak menyakitkan. Kata Ibnu Abbas, pukullah dia dengan siwak, ya, sejenis sikat gigi, atau yang sejenis dengan itu. Maksudnya bukan pukulan dengan kayu yang besar ya, tapi dengan sikat gigi. Dan kita bisa melihat bagaimana ketika Ali marah kepada Fatimah ya, Ali pergi, dia memisahkan diri, dia tidak tidur siang di rumah ya. Itu lebih baik daripada dia lempar kursi ya. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun harus bertengkar di dalam rumah tangga, maka sederhanakan saja supaya tidak saling caci mencaci ya. Tidak saling caci maki ya. Karena bagaimanapun nggak ada orang yang suka dicaci maki ya. Ya, di dalam Islam tidak dibenarkan caci maki kecuali untuk orang yang dia dizolimi ya. Kata Allah kan, Allah tidak menyukai caci maki ya, kecuali orang yang sedang dizolimi ya. Kenapa orang yang dizolimi boleh mencaci maki? Karena itulah balasan dari kezaliman dari orang-orang yang berbuat zolim ya. Dia tidak bisa balas secara fisik, tapi dia bisa caci maki dalam artian caci maki itu untuk menyadarkan dirinya bahwa dia sedang berbuat zolim. Jadi tujuan berumah tangga adalah menciptakan suasana harmonis ya, hingga seseorang jika sedang bertikai pun ya dia berusaha menghindarkan caci maki ya, mencaci pasangannya ya. Apalagi kalau sudah membawa nama keluarganya ya. Ya, keluarganya, ayahnya, ibunya, kakeknya dan seterusnya, yang tentunya kebanyakan secara umum keluarganya bukan bagian dari permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian yang selanjutnya adalah kalaupun harus bertikai di dalam sebuah rumah tangga, maka hendaklah menjadikan ini rahasia keluarga. Nah, ini perlu diingat ya dan diperhatikan oleh setiap pasangan ya, bahwa jika ada masalah di dalam rumah tangga, jadikanlah itu rahasia berdua ya. Rahasia berdua. Karena kalau kita bertengkar di dalam rumah tangga, itu jadi rahasia kita berdua,
lalu pasangan ini bisa bersepakat untuk berkomunikasi, maka itu akan lebih mudah penyelesaiannya, akan lebih didapat mudah penyelesaiannya. Tapi kalau sudah melibatkan orang lain, ya melibatkan banyak pihak, maka itu akan terasa lebih sulit. Ini suami istri seperti anak kecil, mereka mudah bertengkar tetapi mudah berteman, ya seperti anak kecil seperti itu. Anak-anak kecil itu kalau bertengkar sudah melibatkan orang tuanya, anak-anaknya sudah bermain bersama, orang tuanya masih bermusuhan. Begitulah suami istri itu mudah bertengkar, tetapi mereka mudah saling memaafkan dan akhirnya bersatu kembali. Apabila terjadi di dalam sebuah rumah tangga, asal bertengkar langsung ngomong keluar, asal bertengkar ngomong ke orang tua, maka persoalan ini akan menjadi runyam, ya, menjadi rumah. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW mengatakan wala tahjur illa fil bait. Nah, jangan engkau boikot keluargamu kecuali di rumah. Artinya jangan tersebar keluar. Jangan diketahui banyak orang. Walaupun kita lagi marah, lagi panas, ya hati kita panas, tetapi pandai-pandailah meredam. Kalau keluar, jangan ditunjuk-tunjukkan bahwa kita barusan bertengkar, sehingga orang tergeliti untuk nanya, ada apa? Apa yang dilakukan suamimu? Apa masalahnya? Ya, ini tidak baik. Ya. Ini tidak baik. Kalau ternyata memang pertikaian di dalam rumah tangga itu terasa pelik, ya, susah urusannya, ribet, atau panjang nggak selesai-selesai. Maka kalaupun harus meminta bantuan, ya, mencari orang yang bisa memberikan solusi alternatif, maka yang bisa memberikan solusi alternatif itu hanya segelintir orang, bukan semua orang, ya, bukan semua orang, ya. Orang yang bisa memberikan solusi alternatif itu paling-paling ya seorang hakim atau seorang alim, ya, yang amanah, ya, atau mungkin mertua, ya. Mungkin mertua dan bukan sebaliknya. Maksudnya kalau suami yang sudah sangat kurang ajar, suami yang sudah sangat keterlaluan, sudah zolim, maka yang bisa mendengar cerita tentang suami ini ya orang tuanya, orang tua suami, artinya mertua, mertua istri. Itu pun kalau memang orang tuanya memiliki kewibawaan di mata suami. Kalau dia pun tukang menzalimi orang tua, ya bahkan sering menyakiti orang tua, ya orang tua juga nggak bisa beri nasihat kepada suami, maka dicari alternatif yang lain. Demikian juga kalau seorang istri sudah kelewatan kepada suami, maka salah seorang yang bisa dimintai bantuannya untuk menyelesaikan adalah orang tua istri. Itu pun kalau orang tua istri adalah orang tua yang punya pengaruh, punya wibawa, dan didengar kata-katanya sama istri. Kalau istrinya juga tukang melawan sama orang tuanya, maka tidak efektif menceritakan kejahatan istri kepada orang tuanya. Jadi intinya harus pandai-pandai melihat masalah ini, tenang, dan menyederhanakan masalah itu dengan bersikap bijaksana. Demikian wallahu taala a'lam. Ya, Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali pada malam hari ini, Ustaz. Jazakallahu khairan. Tips dan trik dalam agama Islam agar rumah tangga tetap harmonis meskipun pertikaian dalam rumah tangga adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dan kita langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz, pada malam hari ini. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Bismillah, izin menyampaikan pertanyaan. Bagaimana menyikapi mertua yang selalu ingin ikut campur urusan anaknya sampai urusan perabotan rumah tangga karena merasa dia yang membelikan rumah untuk anaknya, Ustadz. Dan ini menjadi hal yang menyakiti bagi istrinya dan menjadi pertengkaran antara suami istri, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Iya, tentunya di awal ketika orang tua ikut andil ya dalam urusan ekonomi rumah tangga ya, secara naluri kebanyakan orang suka ya. Banyak orang merasa terharu bahkan orang tuanya ikut membantu urusan ekonomi rumah tangga. Tapi rasa suka itu tentu ada konsekuensinya ya. Di antara konsekuensinya adalah memang biasanya kalau orang tua sudah begitu banyak andilnya dalam urusan ekonomi rumah tangga anaknya, maka dia pun
biasanya ikut mengintervensi. Ya, ini adalah salah satu dampak ya, dampak yang buruk ketika ini. Oleh karenanya sebenarnya di dalam rumah tangga baik sekali jika untuk menjaga kewibawaan rumah tangga itu pasangan suami istri itu tidak bermudah-mudah ya untuk meminta bantuan orang tua atau minta-minta atau sekalipun ditawarkan ya, maka berusahalah untuk menolak secara halus. Tetapi kalau memang suami istri sudah sangat menikmati bantuan-bantuan atau kontribusi dari orang tua berupa pemberian apa, termasuk pembelian rumah, maka sepakatilah bahwa intervensi dari mertua misalnya di antar pasangan itu nikmati saja, nikmati saja. Ibaratnya kalau dia ngomong gini-gini ya senangkan aja dia dengan perkataan, "Iya Bu, baik Bu," gitu. Walaupun realisasinya itu diurus oleh pasangan ini. Jangan jadikan ini malah sebuah pertengkaran ya. Harusnya berdua kompak bagaimana mengatasi ini. Bagaimana caranya tidak harus melawan orang tua, tidak menyakiti hatinya, tetapi kita sebenarnya yang mengelola. Ya, bagaimanapun kalau orang tua yang tidak gabung di dalam rumah, dia hanya cuma intervensi urusan ini dan itu, ada yang tidak kita lakoni ya, tidak kita turuti walaupun dalam ucapan kita katakan iya, itu adalah perkara yang baik-baik saja ya, asal suami istri bisa me-manage ini dengan baik dan tidak dijadikan pemicu dalam pertengkaran. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan untuk menyelesaikan perkara ini. Oh iya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini tentang peranan tanggung jawab orang tua antara ayah dan ibu, Ustaz. Siapa yang paling berperan penting, Ustaz, dalam pendidikan anak, terutama pendidikan agama? Ibu atau ayah, Ustaz? Karena kadang saling lempar tanggung jawab antara ibu dan ayah, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Iya, memang ada kaedah ya, eee, pepatah ya, misalnya al-ummu madrasatul aulad ya. Jadi seorang ibu itu adalah madrasahnya atau sekolahnya anak-anaknya ya. Maka kalau kita katakan kita ambil dari sebuah hadis ya, wal mar'atu wal mar'atu ra'iyah fi baitiha ya, bahwa seorang istri itu dia adalah pemimpin di rumah tangganya. Dalam artian pemimpin dalam urusan memanage rumah tangga dan mendidik anak-anak. Wa mas'ulatun ala ra'iyatiha ya, dan dia pun ditanya tentang kepemimpinannya ya. Oleh karenanya secara spesifik bahwa seorang anak memang di dalam asuhan ibunya ya, di mana kita tahu bahwa waktu ayahnya itu lebih banyak di luar. Jika memang dia berperan mutlak menjadi tulang punggung keluarga mencari nafkah ya. Namun kita katakan bahwa ini tidak berlaku secara mutlak, bahwa seorang seorang ayah tentu dia juga sebagai seorang suami, dia adalah namanya rois al-am ya. Rois al-am artinya pemimpin umum ya, ketua umum. Dia mendidik istri, juga bisa mendidik anak ya. Intinya kedua-duanya ya bisa berkolaborasi dalam mendidik anak, walaupun seorang ibu secara spesifik memang dia harus lebih banyak berperan dalam urusan mendidik anak. Karena akhlaknya ibu itu bisa langsung turun kepada anak. Dialah yang paling banyak berinteraksi dengan anaknya. Intinya tidak saling menyalahkan, tetapi saling introspeksi diri dan berusahalah melakukan yang maksimal buat anak ya. Sering berkomunikasi sebelum salahkan pasangan, salahkan diri sendiri ya. Intinya kita berdua punya tanggung jawab buat anak-anak kita. Gimana caranya cari solusi daripada saling menyalahkan juga tidak ketemu solusinya, yang ada hanyalah memicu pertengkaran. Wallahu a'lam. Oh iya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz. Izin bertanya, malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Apa hikmahnya Allah menciptakan malaikat berada di setiap jiwa kita? Dan bagaimana agar kita terus memahami bahwa
setiap jiwa ada malaikat sehingga kita tidak bermudah-mudahan dalam berbuat maksiat. Jazakallahu khairan Ustaz. Tafadhal Ustaz. Ya, nah, wallahu alam ya bahwa eh, diutusnya malaikat-malaikat yang sebagiannya bertugas dalam perkara-perkara mengurusi manusia ya tentu ada hikmah yang besar di situ ya, ada hikmah yang besar ya. Di mana tugas kita adalah mengimani ya tentang penciptaan malaikat dan tugas-tugas mereka yang diembankan kepada mereka ya. Dahulu di antara celotehan dan ejekan orang-orang kafir ya kepada Rasulullah SAW ya ketika mereka mengatakan kalau engkau membawa satu syariat gitu, kenapa tidak malaikat aja yang turun ya menyampaikan kepada kami ya? Kenapa mesti juga dari jenis manusia ya? Maka Allah jawab bahwa seandainya malaikat pun yang apa namanya yang menyampaikan dakwah ini tetap saja mereka menolak ya. Karena di dalam gambaran orang-orang kafir ya malaikat itu adalah makhluk yang mulia ya, makhluk yang levelnya jauh di atas manusia yang lebih berhak dong dia untuk apa namanya untuk menyampaikan risalah daripada hanya seorang manusia seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terlepas para ulama ada mengungkap atau tidak masalah hikmah ini, ya, yang penting bagi kita adalah bahwa di antara fondasi keyakinan dan keimanan kita di dalam rukun iman adalah kita beriman kepada malaikat akan adanya mereka, penciptaan mereka dan tugas-tugas yang diemban oleh mereka untuk kita ya. Itu saja sudah cukup memadai bagi kita sehingga dengan keyakinan itu terciptalah sebuah perilaku di mana kita tidak semena-mena ya dalam berbuat di dunia karena semuanya tercatat ya. Sekalipun orang tidak melihat tetapi kita punya tanggung jawab untuk mengasihani diri kita sendiri ya. Kalau kita berpikir bahwa kemaksiatan itu selama nggak bisa dilihat orang, nggak diketahui orang itu aman, ini merupakan tanda-tanda lemahnya keimanan seseorang terhadap adanya malaikat dan pengawasan malaikat kepada kita. Sebaliknya, kalau ada orang yang tetap berhati-hati walaupun manusia tidak melihat, ini menunjukkan gambaran bahwa telah terbangun keimanan yang baik di dalam diri dia, bahwa sekalipun tidak dilihat oleh manusia, tetapi dia harus mengasihani diri sendiri karena catatan amal itu sebenarnya kita sendirilah yang memenuhinya. Adapun malaikat hanya bertugas untuk mencatatnya ya. Semoga Allah memberikan kepada kita ya, hati yang eh, hati yang bisa menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini bagaimana sikap seorang lelaki Ustadz yang dia mengetahui bahwa istrinya itu selingkuh dengan lelaki lain dan hingga memiliki anak. Apakah harus pilih bercerai atau tetap bertahan demi anaknya Ustadz? Dan jika tetap bertahan demi anaknya maka takutnya ia dicap sebagai suami yang dayut Ustadz. Tafadhal Ustadz. iya, ini masalah pilihan ya. Masalah pilihan. Ya, jadi tidak ada yang mutlak di situ. Neracanya justru bukan masalah dia punya anak atau tidak punya anak ya, sudah berselingkuh atau tidak. Intinya adalah yang lebih dari itu, yang lebih mulia dari itu, yakni memerintahkan istrinya untuk bertobat, ya, bertobat. Dan urusan anak itu jika memang benar bahwa anak itu adalah hasil dari hubungan gelapnya, maka ini bukan anak suami, jangan diakui sebagai anak suami, tapi itu anak istrinya. Keputusan ada pada suami. Dahulu ketika ada fitnah ya di keluarga Rasulullah SAW di mana Aisyah radhiyallahu anha dituduh berselingkuh dengan Sofwan ya di antara sahabat Nabi SAW yang menjaga barisan belakang ya dari pasukan. Orang-orang tuduh Aisyah itu berselingkuh. Dan itu terjadi artinya tidak terungkap sampai sebulan. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Aisyah? Dia mengatakan, ya Aisyah, sungguh engkau dan aku telah mendengar berita tentang ini.
Jika memang berita itu benar, maka bertakwalah kepada Allah dan bertobatlah. Ya. Kalau tidak benar, maka sungguhnya aku yakin Allah akan membersihkanmu. Nah, pernyataan Nabi SAW ini menunjukkan bahwa Nabi tidak ingin menceraikan Aisyah. Dia mengatakan kalau memang tuduhan itu benar, engkau bertobat. Jadi urusannya bertobat itu yang lebih utama, bukan urusan masalah dia punya anak atau enggak punya anak dari hubungan perselingkuhan itu ya. Nah, tetapi ini adalah pilihan. Ketika seorang suami dia merasa bahwa ini sudah pencemaran yang luar biasa, pengkhianatan yang sangat besar, lalu dia ingin menceraikan istrinya, maka menceraikan istrinya dalam kondisi ini pun dibenarkan ya, dibenarkan. Karena seorang suami dia berhak untuk keluar dari interaksi dengan istri yang sudah melakukan pengkhianatan besar, yakni berselingkuh. Jika istri suami bersabar terhadap kejadian ini, dia memaafkan dan bisa membimbing istrinya untuk bertobat, maka ini juga mengandung pahala yang besar. Ya. Allahu a'lam. Saya Ustaz ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, ketika suami dan istri saling diam, apakah istri berdosa Ustaz ketika mendiamkan suami Ustaz dalam keadaan tidak bertegur sapa? Tafadhol Ustaz. Iya. Eh, Kalau dikatakan siapa yang salah, ya sebenarnya dua-duanya bisa salah. Ya. Tetapi kalau ditimbang, maka yang paling layak untuk mengalah dan tetap berperilaku mulia, melayani itu adalah istri. Ya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa di antara ciri wanita penduduk surga itu adalah seorang wanita yang apabila dia marah atau dia sedang dimarahi suaminya, maka dia mendatangi suaminya dan dia mengatakan, inilah tanganku, sungguh aku nggak bisa tidur sebelum engkau ridho kepadaku. Jadi seorang istri itu memang dituntut untuk lebih banyak mengalah kepada suami. Dan ini bukan penghinaan, bukan kehinaan. Seorang istri dia semakin mengalah, semakin tunduk kepada suami, itulah menunjukkan indikasi yang kuat bahwa dia wanita penduduk surga. Semakin ngalah dia semakin dekat dengan surga. Ya, sebaliknya kalau seorang istri diketahui dia sangat keras, ya, dia segera ingin membalas kezoliman suaminya, ya, dia malah berani marah-marah sama suaminya. Ini menunjukkan dia wanita yang jauh dari surga. Ya. Nah, tetapi walaupun demikian, nasihat kepada seorang suami, janganlah dia menjadi seorang pemimpin yang semena-mena. Ya. Apabila dia mendapati suami istri yang begitu santun, begitu tulus mencintai, begitu mengalah, jangan pula seorang suami malah dia berlaku sebaliknya. Ya. Menjadilah seorang suami yang memiliki hati yang lembut, ya, yang juga bisa memaafkan kesalahan istri dan memperbaiki setelahnya. Ya. Demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah seperti bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah ketika wafat. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhal Ustaz. Nah, ya, kita pernah membahas ya satu riwayat di mana Nabi SAW yang mengatakan idza aradallahu bi khairan idza aradallahu bi abdin khairan ya yasta'miluhu ya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memperkerjakannya ya. Maka kaifa yasta'malu ya Rasulullah, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya Allah memperkerjakan hamba itu? Bagaimana maksudnya? Maka Rasulullah mengatakan bahwa Allah akan membuatnya beramal soleh menjelang kematiannya. Nah, ini diantara ciri-ciri husnul khotimah, yakni Allah mengarahkan seorang hamba itu melakukan amal soleh menjelang kematiannya. Atau di antara tanda-tanda yang lain husnul khotimah adalah orang yang
begitu mudah dia mengucapkan kalimat atau dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang perkataan akhirnya dalam kehidupannya itu adalah kalimat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia niscaya dia masuk surga. Dan ciri-ciri yang lain adalah seorang yang meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat, ya, seseorang yang meninggal tertimpa tertimpa benda keras, atau tenggelam, atau sakit perut dan seterusnya. Tetapi mati husnul khotimah bukan adalah perkara yang bisa kita kita angan-angankan jika tidak dibarengi dengan kebiasaan. Karena sesungguhnya kematian seseorang itu baik atau buruk sesuai dengan kebiasaan hidupnya, ya, kebanyakan seperti itu. Maka seseorang yang memiliki hati yang ikhlas, seseorang yang selalu merindukan kematian husnul khotimah, seseorang yang selalu meminta ampun kepada Robnya, orang-orang seperti ini diperhatikan oleh Allah hatinya. Ya, kita lihat orang-orang mulia, ya bagaimana mereka selalu mendapatkan seperti permintaan Umar bin Khattab, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan syahid, ya Allah wafatkan Umar bin Khattab dalam keadaan syahid, dia mati ketika dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah dalam keadaan sholat subuh, ya beliau tidak mati di medan perang tetapi mati dibunuh oleh seorang majusi, ya berarti matinya syahid. Begitu juga permintaan Utsman bin Affan, ya ingin mati syahid, ya Utsman bin Affan meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, ditikam dari belakang sampai tembus dan seterusnya. Oleh karenanya harapan kita untuk husnul khotimah tentu kita barengi dengan bagaimana kita menata kehidupan ini, ya supaya kita berorientasi kepada apa yang kita cita-citakan itu, yakni meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga dengan tentunya selalu memperbaiki diri, ya, melakukan ibadah, yang menuntut ilmu, ya, yang karena jalan-jalan itulah yang mengarahkan kita kepada kematian yang baik. Nah, wallahu a'lam. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana kalau suami ini tidak suka istrinya merawat ibunya yang sakit Ustadz? Tafadhol Ustadz. Secara umum atau secara hukum asal, ya, titah suami lebih diutamakan dari titah orang tua bagi seorang istri yang sudah menikah. Sekalipun itu adalah perkara-perkara yang sudah layak, ya, seorang anak perempuan melakukan kebaikan buat orang tuanya. Tapi jika itu dicegah oleh suami, maka dia lebih mengutamakan perintah suami. Tetapi tentunya seorang suami juga tidak layak, ya, kalau dia menghalang-halangi istrinya dalam perkara-perkara kemuliaan, ya, memberikan pertolongan, apalagi pertolongan itu adalah untuk kedua orang tuanya. Tentu ini tidak layak. Tetapi kalau ditanya mana dahulu yang harus diutamakan, suami atau orang tua, maka jawabnya suami, ya, karena begitu seorang perempuan menikah kepada seorang lelaki yang menjadi suaminya, maka otomatis kepatuhan seorang anak berpindah kepada kepatuhan kepada suaminya sebagai seorang istri, ya. Kalaupun ini dianggap sebuah kesalahan dan dosa, maka yang bertanggung jawab adalah suaminya. Jika seorang istri tidak bisa lagi memberikan pertolongan-pertolongan atau kebaikan yang biasa dia berikan kepada orang tuanya, dilarang sama suami. Jika ini dianggap sebuah kesalahan, maka suaminya lah yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lawan suami dengan alasan aku kan melakukan untuk orang tuaku, kenapa dilarang? Biarkan saja. Kalau bisa dikomunikasikan, kenapa kakak larang, kenapa abang larang? Kakak ini orang tua kita juga yang membesarkanku dan seterusnya. Ya, semoga saja Allah melunakkan hatinya dan memberikan kelapangan, ya, lapang dadanya untuk istri yang berbuat baik buat orang tuanya. Nah, Allah alam. Baik, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini hampir mirip dari pertanyaan sebelumnya Ustadz. Bismillah Ustadz, izin bertanya, bila suami ketahuan selingkuh dan melakukan KDRT,
masihkah istri harus mentaati suaminya, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya. Jadi kalau suami selingkuh dan KDRT berarti dia sudah melakukan satu pelanggaran, melakukan satu kezoliman ya. Maka istri tetap eh, patuh kepada suaminya. Kalau istri tidak patuh kepada suaminya dengan alasan bahwa suami sudah menzoliminya, berarti dia sudah mengikuti jejak suaminya melakukan kejahatan ya, melakukan dosa ya. Karena kejahatan di dalam rumah tangga tidak harus dibalas dengan kejahatan yang serupa ya, atau paling tidak mengikuti kejahatan yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya eh, suami ketahuan berselingkuh atau suami KDRT terus si istri pun jadi berang ya, nggak mau masakan lagi ya, nggak mau tidur seranjang misalnya atau bahkan keluar dari rumah ya, ini kejahatan tambahan, artinya istri mengimbangi kejahatan suami dengan kejahatan dia. Bukankah setiap orang masing-masing mempertanggungjawabkan kejahatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak boleh seorang istri dia bisa menjawab di hadapan Allah mengatakan aku tidak mau melayaninya karena dia sudah selingkuh atau dia sudah KDRT. Itu tidak diterima ya. Masalah suami sudah melakukan kezoliman, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Adapun istri, maka dia tetap harus berjalan sesuai dengan kaedah sebagai seorang istri melayani suaminya ya. Masalah urusan kesalahan suami itu kesalahan suami, itu satu. Yang kedua pilihannya adalah kalau istri sudah nggak tahan lagi, misalnya si suami memang hobinya seperti itu ya, menyakiti perasaan dan fisiknya, maka opsi kedua adalah istri bisa menggugat cerai. Kalau istri tidak menggugat cerai, maka dilakukan opsi pertama, dia tetap patuh. Tapi kalau dia sudah nggak tahan, dia lakukan opsi gugat cerai. Ya. Dan ini tidak berdosa ya. Bagi seorang istri yang dia dizolimi, dia gugat cerai, dia tidak berdosa. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana menyikapi mertua yang berakhlak tidak baik, Ustaz, dan dia tidak mengerjakan sholat, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya, hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya. Wallahul musta'an, kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Mertua yang akhlaknya kurang baik, apa yang bisa kita lakukan coba? Ya, selain mendoakannya ya. Kalau berani nasihati silahkan ya, tentu dengan nasihat yang santun ya. Paling yang bisa dilakukan adalah mempererat hubungan ya, chemistry-nya dieratkan lagi dengan banyak memberikan perhatian. Tujuannya supaya dia bisa lebih mudah mendengar nasihat-nasihat kita ya. Siapa tahu dengan dia jatuh hati pada menantunya ngomong dia dengar dan dia patuhi misalnya. Tetapi bagaimana mungkin kita akan mengimbangi buruk akhlaknya ya dengan kita juga melakukan hal yang serupa ya. Ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi ini adalah sebuah keadaan di mana kita mendapati mertua kita memiliki akhlak yang buruk, kemudian apalagi dia tidak sholat, ya maka nasihati kalau bisa. Kalau nggak berani ya minta anaknya yang nasihati. Lebihnya doakan atau lakukan pendekatan secara maksimal. Ya. Siapa tahu dia jadi dekat dan kita bisa memberikan nasihat. Ya. Nah, Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Semua pertanyaan sudah kita baca dan dijawab, Ustadz, dan selanjutnya seperti biasa mohon kesediaannya Ustadz untuk memberikan motivasi dan ringkasan kajian kita malam hari ini dan juga sekaligus menutup kajian kita, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. iya, jadi ikhwani wa akhwati fillah ya. Sekali lagi ya, pertikaian dan perselisihan ya, di dalam sebuah rumah tangga itu ya bisa saja selalu datang dalam rumah tangga, dan di sini kita ditantang untuk memanagenya ya, lalu berusaha untuk mendulang pahala darinya, dari peristiwa pertikaian itu. Ya. Ada saatnya mungkin kita dituntut untuk mempertahankan
pendapat kita, argumentasi kita. Tapi untuk waktu yang lain bisa saja mengalah itu adalah cara atau alternatif yang terbaik ya demi mempertahankan sebuah keutuhan dalam rumah tangga. Jadi suami istri yang menjalani roda pernikahan dalam rumah tangga ya, yang dipenuhi dengan apa namanya keinginan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya niscaya eh, dia memiliki kepekaan ya, memiliki kepekaan untuk menghargai perasaan dan hati pasangannya ya. Sehingga apabila datang badai pertikaian di dalam rumah tangganya ya, akhirnya itu bisa reda ya dengan apa namanya ketakwaan dan keinginannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun hikmah dari ini semua ya dari sebuah pertikaian di dalam rumah tangga ya adalah bisa membuat eh, pasangan suami istri itu menjadi semakin lebih matang ya, semakin lebih memahami persoalan hidup ya, yang namanya hidup ya seperti itu. Ya. Bisa juga memupuk kesabaran ya, memupuk kelemah lembutan dan yang pasti bisa memperoleh pahala dari semua itu jika memang seseorang yang mengalaminya tetap berada dalam aturan-aturan syariat. Ya. Semuanya itu kembali kepada pengetahuan yang kita pelajari, kemudian kita praktekkan, dan kita jadikan itu semuanya ladang pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membingkai rumah tangga kita ya dengan ketakwaan, dengan orientasi yang benar ya, sehingga persoalan-persoalan yang selalu meliputi rumah tangga kita ya bisa selesai dengan mudah ya, dengan akhir yang baik dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada keluarga kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita mendapat begitu banyak ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan barakallahu fikum Ustaz, semoga Allah memberkahi apa-apa yang telah kita lakukan malam hari ini dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala tentunya bagi yang menyampaikan. Akhirnya, Ana sebagai moderator mohon keikhlasannya jika ada khilaf, jika ada salah tutur kata dalam penyampaian pada malam hari ini, dan juga sebagai moderator dan mewakili tim Ashabikunal Awalun dan juga Solihat Community kami undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.